Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, Sobat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yang sangat istimewa, yaitu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Imam Gunarto. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya nih Pak, datang ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka apa nih Pak? Iya. Jadi saya dapat undangan dari Pak Gubernur. Siap. Bahwa di Sumatera Selatan hari ini akan diadakan rapat koordinasi tentang yang mengundang kepala-kepala lembaga kearsipan provinsi se-Indonesia. Kemudian Kepala Lembaga Kearsipan Kabupaten Kota se-Sumsel dan pengurus Asosiasi Kepala Lembaga Kearsipan se-Indonesia. Se-Indonesia, iya. Yang dilaksanakan siang ini ya Pak? Insya Allah ya? siang ini. Iya. Dari kapan nih Pak datang ke Palembang? Saya datang tadi pagi. Tadi pagi? Pesawat pertama saya kira. Oke, jadi kita penjemputan, Bapak nyampe landing langsung ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Oke, luar biasa nih Pak. Nah, ini yang kita tanyakan nih Sobat Arsip juga nih. Program-program apa dan kegiatan apa nih dalam jangka waktu dekat ini yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan kita Dinas Kearsipan se-Indonesia nih Pak? Iya, jadi Sobat Arsip ya. Iya, Sobat Arsip di seluruh Indonesia dan di mana saja berada. Dalam waktu dekat, kita akan menyelenggarakan satu momen yang luar biasa. Yang pertama, pemilu. Ya. Yang kedua, ibu kota kita akan pindah mulai ke IKN yang baru, ya, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Oke. Nah, itu dua momen yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kearsipan. Tahun depan. Jadi itu sangat pendek sekali kan. Iya. Oleh karena itu bertemunya para kepala-kepala lembaga kearsipan se-Indonesia di Palembang ini, di Sumatera Selatan itu diantaranya akan membahas bagaimana mempersiapkan kearsipan itu untuk menghadapi momen yang besar, dua momen besar itu, pemilu dan pindahnya ibu kota ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, kalau persiapan kita terkait dengan pemilu itu sudah ritual tiap 5 tahun sekali, tapi harus kita persiapkan dengan masak. Karena ini pemilu yang khusus. Semuanya akan dilaksanakan sekaligus. Ada pilpres, ada pileg, ya, ada pemilihan kepala daerah menjadi satu event. Dan tugasnya lembaga kearsipan itu menyelamatkan dokumen-dokumen penyelenggaraan pemilu itu sekaligus. Ya, dan kita seluruh arsiparis seluruh Indonesia harus siap sedia untuk melakukan itu dan harus dirancang sejak sekarang. Ya, agar nanti arsip-arsip dari peristiwa bersejarah itu bisa kita selamatkan dengan baik. Nah, kemudian pindahnya ibu kota ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur itu membawa konsekuensi, ya. Pertama, bagi kementerian lembaga di tingkat pusat itu yang mau pindah ke IKN itu arsipnya harus beres dulu. Ya, jadi saya bersama-sama teman-teman dari Arsip Nasional dan kementerian lembaga yang akan dipindah itu sudah berkomitmen agar bisa pindah aman dan nyaman, tidak ada satupun arsip yang tercecer. Karena kalau pindahan itu biasanya ada yang barang-barang kececer, dan kalau yang kececer itu arsip, itu sangat berbahaya. Kemudian proses pindahnya ke ibu kota yang baru itu harus diiringi dengan proses transformasi sistem pemerintahan yang tadinya manual ke sistem digital, termasuk kearsipan. Sehingga sebagai kerja besar Arsip Nasional adalah bagaimana membawa seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Untuk daerah, para kepala lembaga kearsipan daerah harus bersiap
memindahkan cara kerjanya yang manual ke sistem digital. Gitu. Wah, berarti ini momen besar ya Pak. Sangat. Nggak kerasa ini 1 tahun lagi ya Pak, Iya. tahun depan. Tahun. Aduh, ini repot ya Pak, tapi harus sukses ini Pak. Harus, Oke. iya. Nah ini Pak, kita kan ini sering nih dari Dinas Kearsipan itu DL nih ke Andri ya Pak. Nah di situ saya pernah masuk nih ke ruangan, ada yang namanya diorama ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan nih, dan Sobat Arsip juga mau tahu nih Pak, kan saya udah pernah nih masuk diorama dan sangat menarik sekali karena di situ banyak sekali pengetahuan ya Pak, foto-foto bersejarah. Ini apakah dibuka untuk umum atau hanya kita yang punya surat dinas saja gitu Pak? Oh, itu untuk umum. Oh, Justru oke. itu diorama itu kita siapkan untuk fasilitas pembelajaran bagi masyarakat. Justru anak-anak sekolah dari TK bahkan SD sampai perguruan tinggi, peserta-peserta training, kemudian masyarakat umum bebas dan Bebas, itu Pak. tidak bayar, gratis Iya. gitu. Soalnya kan kita setiap kesana kan ada surat tugas gitu Pak. Iya, iya. Berarti itu bisa juga untuk umum ya Pak? Untuk umum, Saya pernah ke sana, banyak sekali di situ juga ada miniatur detik-detik kemerdekaan ya Pak. Saya foto di sana dan Sobat Arsip juga antusias, kepengen juga gitu Pak. Berarti Sobat Arsip juga siapapun boleh, bisa boleh, mengunjungi boleh. diorama ya Pak. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Oke Pak. Nah ini terakhir nih untuk closing nih, pesan dan kesan nih Pak untuk kemajuan kearsipan ya Pak. Iya, kearsipan itu butuh rasa cinta. Jadi tidak hanya laki-laki perempuan saja yang butuh rasa cinta. Tapi kearsipan itu membutuhkan cinta dari kita untuk mengelolanya. Karena apa? Kearsipan itu benda mati. Ya kan? Dan itu bisa kita hidupkan apabila kita mencintai arsip itu. Caranya bagaimana? Mencintai arsip itu. Kita masuk ke dalam konteks, isi, dan struktur dari arsip itu. Artinya kita untuk mencintai kan kita pelajari, kita kenali dulu. Ya, perannya apa, fungsinya arsip itu. Karena arsip tidak hanya sekedar untuk kepentingan mendukung administrasi saja. Tapi kalau terjadi sengketa hukum juga harus bisa menyediakan arsip. Kalau kita lupa, kita juga harus ngecek ke arsip. Bahkan kalau kita ingin melihat sejarah atau menuliskan sejarah atau membuat sejarah, itu harus ada arsipnya. Ya, sehingga arsip bisa dikatakan sebagai memori kita. Kita sebagai manusia itu kan sering lupa. Arsiplah penolong kita supaya kita bisa mengingat apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Arsip suatu bangsa itu menjadi pusat ingatan bangsa. Kalau sebuah bangsa tidak punya arsip, sebuah daerah tidak punya arsip, maka dia tidak punya memori masa lalunya. Kalau tidak memori masa lalu tidak ada, maka itu kita menjadi ya, manusia yang tidak tahu masa depan. Karena masa depan bisa dirangkai kalau kita bisa belajar dari masa lalu. Benar, luar biasa sekali nih Pak. Iya, Berarti makasih. arsip itu sangat penting sekali ya Pak, bukan hanya di kedinasan saja, tetapi di kehidupan kita Kebangsaan. sehari-hari, Pak. Kebangsaan, oke. Oke Pak Imam, terima kasih banyak. Sehat selalu dan sukses selalu buat Bapak. Baik, terima kasih Mbak Imel. Iya. Terima kasih. Nah Sobat Arsip, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum. Arsip. Salam arsip. Terima kasih.